Halo semuanya, nama saya Alfa Aditya Pratama. Hari ini saya ingin berbicara tentang pelanggaran yang terjadi di sekolah, khususnya di SMA Negeri 2 Wonosobo. Kita semua tahu sekolah punya aturan, tapi sayangnya masih banyak teman-teman yang melanggar, padahal aturan itu dibuat untuk kebaikan kita sendiri. Mari kita bahas beberapa contoh pelanggaran yang terjadi beserta norma sila Pancasila yang dilanggar serta cara mengatasinya. Pertama, mari kita bahas terlambat masuk sekolah. Pelanggaran ini terlihat sederhana, tapi sebenarnya menunjukkan kurangnya tanggung jawab sebagai pelajar. Ketika terlambat, kita mengganggu proses belajar, melewatkan materi penting, dan memberi contoh kurang baik kepada teman lain. Norma yang dicederai adalah norma disiplin dan norma hukum. Solusi: tidur lebih awal, bangun tepat waktu, siapkan perlengkapan sekolah malam sebelumnya, berangkat lebih pagi untuk menghindari halangan seperti macet atau hujan. Pelanggaran kedua adalah seragam tidak lengkap. Saat datang ke sekolah tanpa atribut atau seragam yang sesuai, hal ini menunjukkan ketidakpatuhan kepada aturan dan menurunkan wibawa sekolah. Norma yang dicederai adalah norma sopan santun, menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap aturan. Norma hukum sekolah, melanggar aturan berpakaian yang telah ditetapkan. Kaitan dengan Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Solusi: cek seragam sebelum berangkat. Siapkan atribut cadangan seperti dasi, ikat pinggang, atau pet. Ikuti jadwal seragam dengan disiplin. Selanjutnya, pelanggaran yang cukup berat, yaitu merusak fasilitas sekolah. Contohnya, mencoret dinding, merusak meja, menginjak tanaman, atau menggunakan barang sekolah sembarangan sampai rusak. Norma yang dicederai adalah norma sosial dan sopan santun. Fasilitas sekolah adalah milik bersama. Merusaknya berarti tidak menghargai hak orang banyak. Dan norma hukum sekolah, ada aturan jelas tentang larangan merusak sarana prasarana sekolah. Kaitan dengan Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Solusi: gunakan fasilitas dengan hati-hati dan seperlunya. Jika tidak sengaja merusak, laporkan kepada guru atau petugas sekolah. Ikut kerja bakti atau kegiatan peduli lingkungan sekolah. Pelanggaran keempat adalah makan saat jam pelajaran berlangsung. Kebiasaan ini mengganggu konsentrasi, membuat kelas tidak kondusif, dan tidak sopan kepada guru. Norma yang dicederai adalah norma sopan santun. Makan saat guru menjelaskan dianggap tidak menghormati. Norma disiplin, aturan kelas jelas bahwa makan hanya boleh dilakukan saat istirahat. Kaitan dengan Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Solusi: makan sebelum bel masuk atau saat jam istirahat. Bawa bekal ringan hanya untuk kebutuhan mendesak dan tetap izin kepada guru. Atur pola makan supaya tidak lapar saat jam pelajaran. Selanjutnya, pelanggaran yang kelima adalah perundungan atau bullying. Bentuknya bisa fisik, verbal, ejekan, menjauhi teman, atau menyebarkan kabar bohong. Dampaknya sangat besar. Korban bisa merasakan tertekan, takut ke sekolah, hingga mengalami gangguan mental. Norma yang dicederai adalah norma susila, melukai perasaan dan merendahkan martabat orang lain. Norma hukum,
termasuk tindakan yang dapat dijatuhi hukuman baik oleh sekolah maupun hukuman negara. Kaitan dengan Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Solusi: belajar mengontrol emosi dan menyelesaikan konflik dengan dialog. Laporkan jika melihat bullying, jangan diam. Ciptakan lingkungan kelas yang ramah, saling mendukung, dan tidak mengecek perbedaan. Selanjutnya, pelanggaran yang terakhir adalah mencontek saat ulangan berlangsung. Mencontek bukan hanya curang, tetapi juga merugikan diri sendiri karena nilai yang kamu dapat tidak mencerminkan kemampuanmu yang sebenarnya. Selain itu, tindakan ini bisa merusak kepercayaan guru dan membuat suasana ujian jadi tidak jujur. Norma yang dicederai adalah norma kejujuran atau susila. Mencontek adalah bentuk ketidakjujuran yang merusak moral. Dan norma hukum sekolah. Setiap sekolah memiliki aturan tegas tentang larangan mencontek dalam ujian. Kaitan dengan Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Solusi: belajar dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum ulangan. Buat ringkasan materi atau catatan kecil untuk membantu memahami pelajaran. Jangan untuk diselundupkan saat ujian. Jika tidak paham materi, bertanya kepada guru atau teman sebelum hari ujian. Saat ujian, fokus pada kemampuan sendiri dan percaya diri.